Jadi bisa amankan profitnya terlebih dahulu. Nanti teman-teman bisa ngantri lagi di harga bawah, di supportnya lagi. Nah, seperti itu terus teman-teman untuk trading jangka pendek. Itu namanya swing trading. Kita buy on weakness ataupun buy on breakout, dan kita sell on strength. Kita perhatikan area support dan area resisten yang terbentuknya. Kurang lebih seperti itu untuk support resisten. Lalu selanjutnya ada yang namanya chart pattern. Kalau chart pattern itu ada pola-pola yang terbentuk teman-teman. Itu menandakan reversal trend teman-teman. Jadi harga saham itu ada tren naik, ada tren turun, dan ada tren sideways. Sideways itu harganya nggak kemana-mana, di situ-situ aja. Kalau tren naik ya semakin naik gitu. Kalau tren turun semakin turun. Nah, kapan tahu ketika harga saham itu akan naik? Teman-teman bisa lihat dari polanya, chart patternnya. Contoh saja, saya banyak sekali chart patternnya teman-teman. Saya ambil satu-satu aja ya untuk bullish reversal. Jadi ketika harga saham tersebut turun, terus ketemu chart pattern bullish reversal, itu potensi harga saham itu akan naik gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa contoh di bullish reversal itu ada yang namanya double bottom. Ketika chart pattern itu membentuk seperti huruf B, jadi ada bottomnya tersentuh 2 kali, jadi kayak seperti huruf B gitu teman-teman. Nah itu akan naik gitu teman-teman. Jadi ada bullish reversal ketika wah ini bentuknya double bottom nih. Oke, teman-teman bisa beli di situ. Nanti kalau misalkan udah breakout dari double bottom, itu potensinya akan naik gitu teman-teman. Nah, ada juga yang namanya bearish reversal. Ketika harganya naik, kecenderungan untuk turun itu dilihat dari apa? Dari pattern bearish reversal. Contohnya double top, kebalikan dari double bottom. Bentuknya seperti huruf M. Itu berada di area resisten teman-teman. Nah itu teman-teman bisa watch ketika membentuk double top, wah ini harga sahamnya mau turun, teman-teman bisa jual di situ. Nah fungsi chart pattern kurang lebih seperti itu teman-teman, untuk melihat bahwa kecenderungan harga saham tersebut apakah masih bisa lanjut naik ataupun balik arah untuk turun ataupun naik gitu teman-teman. Nah ada juga yang namanya chart pattern bullish continuation ataupun bearish continuation. Bullish continuation itu pelanjutan pola chart yang terbentuk harga saham tersebut berpotensi untuk lanjut naik. Misalkan teman-teman lihat harga saham tersebut naik, terus koreksi nih teman-teman, koreksi itu turun sementara. Nah turun sementaranya itu membentuk suatu pola teman-teman. Jadi misalkan ada yang namanya pola bullish flag. Nanti harga sahamnya itu naik, terus koreksi sedikit itu membentuk seperti bendera dan tiangnya teman-teman. Nah ketika membentuk seperti itu potensinya ketika dia berhasil naik lagi itu breakout dari area bullish flag, dia naik, kecenderungannya bisa melanjutkan tren naiknya. Berbeda juga dari bearish flag, itu kebalikannya dari bullish flag, dari dia turun terus potensi untuk turun lagi. Kurang lebih seperti itu untuk chart patternnya. Candlestick sendiri tadi yang sudah saya jelaskan itu rekam historical harganya yang dibentuk per harinya. Kalau daily chart itu dibentuk dari candlesticknya. Teman-teman nanti mungkin bisa searching sambil searching di Google ya teman-teman. Jadi bagaimana candlestick itu terbentuk dari harga open, harga close, dan juga high and low-nya itu berapa. Dan yang terakhir teman-teman, indikator ini adalah analisa tambahan istilahnya teman-teman. Jadi ada yang namanya moving average, itu analisa indikator yang paling mudah digunakan. Itu bentuknya kayak garis, itu menandakan rata-rata pergerakan harga saham tersebut. Jadi moving average 20 daily, 50 daily, 100 daily, dan sebagainya, itu rata-rata kecenderungan. Jadi misalkan moving average 20 daily, itu rata-rata pergerakan harga saham tersebut selama 20 hari, 50 daily, 50 hari, dan seterusnya. Nah, fungsi moving average itu juga bisa dijadikan area support dan resistennya teman-teman. Jadi batas bawah dan batas atasnya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi secara teknikal sendiri, fokus-fokus utama kita itu tadi yang sudah saya jelaskan, dari demand, terus juga dari price and volume, terus dari chart pattern, candlestick, indikator, dan yang lain sebagainya. Nah, mungkin lebih lengkapnya nanti teman-teman bisa akses di aplikasi Mtrade tentunya, dan juga follow Instagram Mtrade untuk mendapatkan edukasi-edukasi seputar analisa teknikal saham. Kurang lebih seperti itu. Oke, komplit banget nih Coach Ibnu. Dari tadi saya nyimak aja nih, ada yang bullish continuation lah, ada yang double U pattern lah. Intinya actually banyak banget ya kalau kita lihat dari technical itu sendiri ya. Jadi kita bisa analisis supply and demand sebuah saham itu sendiri ya. Basically kalau kayak kita ke pasar, barang komoditas apa sih yang lagi laku di situ, nah kita beli yang memang bakal yang peminatnya emang lagi banyak. Ya, karena kalau kita beli yang lagi kasarnya lagi nggak musim atau gimana, yang ada
yang ada nggak ada yang mau gitu barangnya, nggak bakal naik juga harganya. Dan di bursa efek kan seperti itu ya, saham itu akan naik kalau memang ya kalau memang peminatnya banyak di situ ya. Nah, kita tadi ada apa lagi? Ada price volume, terus secara historical juga bisa ya, coach ya, Ya, dilihat ya. Misalnya di periode periode yang sama di beberapa tahun yang lalu dia membentuk polanya seperti apa, lalu di sekarang ketika ada polanya seperti ini biasanya ada kecenderungan dia buat naik atau dia turun kayak gitu ya. Ada juga ya pasti ya seperti itu. Ya. Oke. Nah, pasti yang lebih lengkap lagi nanti kita juga akan ada event namanya Super Trader Express ya, teman-teman ya. Nah, ini saya juga mau umumin nih sekalian nih mumpung mumpung IG Live nih, jadi ada promo Harbolnas ya sekarang tanggal 7 bulan 7 promo 77 di Mtrade juga ada ya dengan teman-teman apa namanya subscribe VIP user Mtrade ya akan dapat gratis 7 bulan plus diskon 1 juta buat ikut workshop Super Trader Express di situ ya. Nanti langsung dipandu sama Miss Ellen dan coach di situ ada tutorial dan latihannya juga. Jadi buat belajar mengenai charting dan lain sebagainya itu teman-teman bisa ikut langsung di Super Trader Express ya. Oke, kita masuk ke Q&A nih ya, Coach Ibnu ya. Kita lihat nih beberapa tadi ada yang sudah nanya ya teman-teman, kalau ada pertanyaan monggo langsung di chat di kolom Q&A aja di sini karena kalau saya scrolling lagi di bagian kolom komentarnya pasti kelamaan maksudnya. Oke, tadi ada dari Lin Diana ya, coach supaya penjelasan lebih jelas lagi bisa dikasih contoh chatnya ya, maybe nanti ya ketika ada di Cuan Tasik atau nanti kalau join di Super Trader Express juga pasti ada di situ ya ininya ya. Oke, ada pertanyaan dari siapa tuh? Tadi pertama kali ada yang nanya nih di bagian atas. Kita scrolling. Tapi kalau ngomong-ngomong, Coach Ibnu sudah berapa tahun ini tradingnya? Kalau oh, boleh tahu nih pengalaman tradingnya nih. saya dulu waktu kuliah sih udah coba belajar trading ya Gus. Jadi sejak Hmm. ya mulai kuliah saya eh, cari tahu dulu pasar modal itu kayak gimana, terus juga cara-caranya buat. Jadi intinya memang kan kita fokusnya menghasilkan keuntungan ya, jadi ingin cari Ya, cuan lah istilahnya. Nah cara gampangnya ya itu tadi cari cuan tapi kita nggak ngapa-ngapain, kita hanya ya lihat-lihat chart, terus juga kalau misalkan investing ya udah kita tinggal masukin uang, kita tunggu aja nanti uangnya biar bekerja sendiri yang menghasilkan keuntungan sendiri. Nah dulu itu dari pas kuliah tujuannya seperti itu, jadi saya belajar dari pasar modal, terus lah habis itu cara-cara trading bagaimana, itu kurang lebih udah sekitar 3 sampai 4 tahun yang lalu lah kurang lebih seperti itu. Terus mungkin teman-teman jadi di sini nggak fokus ke berapa lama teman-teman belajarnya, cuman teman-teman harus continuous improvementnya gitu teman-teman yang perlu diperhatikan di sini. Jadi teman-teman harus menambah ilmunya. Jadi semakin dalam harus tahu caranya, strateginya yang benar bagaimana. Nah itu nanti teman-teman akan istilahnya adaptasi sendiri lah dengan kondisi marketnya seperti apa. Jadi teman-teman juga harus tahu kalau market saham di Indonesia itu seperti apa, fluktuasinya seperti apa, dan juga harus tahu sentimen-sentimen yang menggerakkan pasar itu apa aja. Selain dari supply and demand tadi, dari makroekonomi, mikroekonomi itu juga berpengaruh teman-teman ternyata. Nah itu teman-teman harus ketahui. Kurang lebih seperti itu. Jadi keep improvement dengan teman-teman belajar. Jangan ketika teman-teman udah dapat ilmunya, jangan menjadi gelas yang penuh istilahnya teman-teman. Jadi teman-teman harus mengkosongkan gelas itu, teman-teman harus isi ilmunya, dapat dari manapun, teman-teman harus belajar gitulah istilahnya. Salah satunya dari aplikasi Mtrade gitu teman-teman. ya. Jadi ya penting banget ya karena market itu terus mengalami perkembangan ya mungkin pergerakannya pasti beda ya sama 2018 gitu ya sama sekarang gitu market juga tambah lebih pinter gitu mungkin bisa jadi ntar someday krisis tapi nggak jatuh-jatuh gitu jadi kan akan terus mengalami perkembangan ya sekarang. Oh ya dari WD Iskandar nih ya coach ya, strategi saham saat IDR lagi boncos, wah lagi nilai tukar rupiah nih lagi melemah nih ya. Ini gimana nih? Ada strategi nggak nih kalau dalam dalam waktu sekarang ini ya kita bicara ya? Atau Oke. gimana tuh bisa? Ya. Nah, ini karena rupiahnya melemah ya teman-teman. Kalau rupiah melemah berarti kita lihat nih lawannya rupiah berarti kan dolar ya. Kalau rupiah melemah Ya, berarti kan dolarnya menguat nih. Nah, kita lihat perusahaan-perusahaan
yang dia exposure ekspornya tinggi. Dia menggunakan mata uang dolar sebagai nilai tukarnya. Ketika teman-teman lihat suatu perusahaan ini exposure ekspornya tinggi, dia ekspor ke negara-negara di luar itu menggunakan dolar, berarti kan dia dapat imbal hasil itu menggunakan dolar. Otomatis selisih kursnya itu dia dapat keuntungan gitu, semakin dolarnya menguat gitu teman-teman. Nah, teman-teman bisa cari saham-saham yang ekspornya tinggi. Contohnya kalau di saham batubara, itu ada beberapa saham yang ekspornya tinggi, ada di ITMG, ADO, Indi, itu teman-teman nanti bisa cari tahu sendiri lah pokoknya. Terus juga dari consumer goods, contohnya di Mayora itu juga ada teman-teman. Jadi dengan mengetahui peluang-peluang yang ada, meskipun negatifnya rupiah kita melemah, kita bisa ambil sisi positif dari hal yang lain untuk kita tetap investasi ataupun trading dengan melihat peluang-peluang tersebut gitu teman-teman semuanya, untuk bagaimana trading ketika rupiahnya melemah. Oke, berarti mencermati emiten-emiten yang memang dia punya exposure atau katakanlah dia revenue-nya itu dari dolar gitu ya, Coach ya, berarti ya. Ya, kalau berarti bisa dicermati dari tadi komoditas, lalu beberapa ada juga yang di consumer goods ya di situ ya. Terus ada beberapa emiten lainnya ya. Pokoknya kalau mau tahu ya sudah, tinggal di subscribe Mtrade aja di VIP member, pasti ntar dapat morning briefingnya langsung dari Coach Ibnu ya dan tim ya. Oke. Oke, next dari Dedi Jabut nih. Coach, ada yang bilang nih, sekarang kata teknikal sama fundamental nggak begitu berguna nih, karena bandar yang menggerakkan saham nih. Bagaimana tanggapan Coach Ibnu nih? Oke teman-teman, jadi teman-teman tahunya istilah bandar ya teman-teman. Jadi di sini memang bandar itu sebetulnya lebih ke apa ya, big money ataupun investor institusional yang mereka memang punya uangnya cukup besar gitu. Tadi kita udah bahas dari supply and demand. Jadi benar teman-teman, kalau demand itu dipengaruhi ketika permintaannya naik teman-teman. Ketika demandnya naik, harga saham akan naik gitu ya. Dengan semakin banyaknya modal yang masuk di saham tersebut, kecenderungan harga sahamnya akan naik. Nah, analisis teknikal dan fundamental siapa bilang nggak berpengaruh, jadi masih tetap berpengaruh teman-teman. Jadi jangan salah ketika wah, saham kalau nggak ada bandernya nggak naik-naik dong. Nah itu teman-teman mindsetnya juga harus diubah ya, karena kalau teman-teman kalau misalkan hanya fokus cari orang-orang yang punya big money, siapa misalkan cari influencer yang sering trading dengan big money, teman-teman tahu nih, wah ini bandar nih, aku ikut inilah dia mau beli saham apa. Nah itu teman-teman juga sebenarnya harus tahu secara teknikal dan fundamental, karena kalau teknikal itu mencerminkan setiap kejadian di market. Teman-teman juga tahu ketika bandar masuk itu dengan analisa teknikal itu tahu dari sisi akumulasi. Jadi teman-teman ada yang namanya itu fase akumulasi, di mana para big fund ataupun investor institusi yang besar-besar gitu teman-teman itu masuk ke saham tersebut. Teman-teman bisa tahu dari analisis teknikal, dari melihat price and volume analisisnya. Ketika harganya naik, volumenya tinggi, nah itu bisa tanda-tanda fase akumulasi teman-teman, begitu biasanya berada di stage 1. Jadi siklus harga saham itu ada beberapa stage teman-teman. Nanti bisa cari tahu sendiri di aplikasi Mtrade atau join workshop Super Trader teman-teman. Jadi di sini nanti kami akan juga menjelaskan bagaimana mengetahui ketika saham tersebut diakumulasi oleh big fund atau yang teman-teman sebut tadi seperti bandar. Nah, kapan ketika harga saham tersebut akan naik, nah itu teman-teman nanti kita akan jelaskan di workshop Super Trader. Fundamental juga penting teman-teman. Fundamental, dengan adanya fundamental kita bisa tahu analisa perusahaan tersebut masih layak dibeli atau enggak, secara valuasi masih murah atau enggak secara fundamental. Kita lihat dari kinerja keuangannya, terus dengan prospek bisnisnya seperti apa, valuasinya. Teman-teman dengan tahu fundamental juga bisa untuk investasi jangka panjang. Oh, perusahaan ini sehat, perusahaan ini termasuk defensif, terus perusahaan ini oke untuk jangka panjang gitu teman-teman. Sehingga fundamental pun juga penting gitu. Jadi benar-benar harus memperhatikan teknikal dan juga fundamental juga gitu. Oke, ya jadi sebetulnya kalau ditanyakan apakah tidak berguna lagi, justru malah sangat berguna ya. Kita bisa tahu bandar itu masuk dari teknikal di situ ya. Dan kita memilih, kita melakukan trading, oke, gunakan teknikal. Tapi kan untuk melihat perusahaan, tetapnya harus fundamental di situ ya. Nggak mungkin kita trading barang jelek di situ ya, perusahaan nggak jelas atau perusahaan seperti apa gitu ya. Nggak mungkin kita ya itulah ya, makanya banyak waktu dulu sering muncul istilah saham gorengan atau segala macam ya di situ ya. Jadi memang yang kita tradingkan juga yang di Mtrade adalah saham-saham yang punya fundamental solid ya, di situ ya.
kinerjanya bagus ya, dan prospeknya juga oke, dan baru habis itu kita lihat teknikalnya gitu ya, karena kita bicara trading di sini ya. Oke, next questions. Dari Mamang Beta 29. Coach mau tanya nih, jika ada sentimen mengenai suatu emiten, kapan tepatnya harga akan berpengaruh? Nah, Oke, jadi sentimen dari emiten berarti kan ada berita yang muncul ya teman-teman. ya. Jadi terus yang muncul itu akan berpengaruh seperti apa. Jadi ada beberapa investor yang udah ngumpulin teman-teman. Contohnya tadi ketika kita tahu bagaimana analisa teknikal, kita tahu kapan big fund ataupun investor besar itu masuk. Nah itu teman-teman bisa masuk lebih dulu daripada nantinya ketika akan munculnya news teman-teman. Berita itu muncul. Jadi teman-teman bisa beli lebih awal gitu teman-teman. Jadi ada kecenderungan istilahnya di sini adalah sell on news teman-teman. Ketika misalkan contoh rilis laporan keuangan ataupun ada muncul news yang menyebabkan harga tersebut naik. Ketika orang lain yang baru tahu news itu baru muncul, otomatis kan mereka baru beli. Sedangkan teman-teman udah punya nih di bawah ketika ikut dengan investor besar tadi, institusi asing tadi baru masuk teman-teman, istilahnya ngikut ikan besar, teman-teman ngikut orang-orang yang punya big money tadi, teman-teman ikut masuk di situ lebih awal. Ketika berita itu muncul, teman-teman langsung bisa jual di sell on news. Ketika harganya memang kecenderungannya naik, nah teman-teman itu bisa manfaatkan untuk jual di situ. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman beli pas beritanya baru muncul, nah itu malah akan terjadinya aksi taking profit. Ketika teman-teman masuk, yang lainnya udah keluar. Nah itu teman-teman. Jadi pentingnya analisa teknikal di situ teman-teman. Kita bisa tahu kapan saatnya kita masuk dan kapan kita jual. Kita kombinasikan dari sentimen-sentimen yang ada gitu teman-teman semuanya. Oke, ya memang sih kalau bisa kita lihat lagi ya sekarang hanya Tuhan dan market yang tahu kemana geraknya arah saham itu ya. Cuman basically kita bisa melakukan analisis ya, balik lagi kita kan analisis, kita pakai data ya. Datanya dari mana? Technical data nih kayak gitu. Kalau misalnya kayak tadi yang ada pattern seperti W itu dia pasti biasanya naik di saham A, kan at least ada dasarnya, bukan kita tebak-tebakan di sini ya. Jadi sebetulnya semuanya bisa dilakukan analisis, sama lah kayak kita memprediksi apa cuaca gitu ya. Cuaca kan dulu ada ramalan cuaca ya kan di berita gitu. Seperti apa pasti kan ada dasarnya juga ya, dari tingkat kelembapan seperti apa kayak gitu ya. Jadi semua bisa dilihat dari technical analysis sebetulnya. Cuman balik lagi ya, naik atau tidaknya segala macam ya hanya Tuhan dan market yang tahu gitu ya situ ya. Ya kita ibarat kita kayak GPS lah ya, coach itu ya, kita arahin ke arah yang nggak macet gitu ya, tapi someday ibaratnya itu jalan itu ternyata kita sudah masuk macet ya sudah gitu ya. Kan ada pembatasan risiko, tinggal dilakukan pembatasan risiko, ada stop loss dan lain sebagainya gitu ya. So itu yang paling penting ya teman-teman ya, mengenai trading dan pembatasan risikonya. Next dari Gede Suwata. Kalau modal kecil nih, mendingan investasi atau trading? Silakan coach, nanti saya tambahin. Oke, teman-teman jangan khawatir mendingan trading atau investasi ketika punya modal sedikit. Teman-teman nggak usah khawatir mendingan mana, karena memang keduanya bisa dilakukan teman-teman. Itu kita bisa fokus dulu mau yang mana. Ketika teman-teman emang fokusnya untuk jangka panjang ya investing, kalau misalkan untuk jangka pendek ya udah trading aja. Nah masalah modal itu kita pikir belakangan, yang penting teman-teman itu berani mencoba terlebih dahulu. Dan yang kali kita tekankan memang start small gitu teman-teman. Teman-teman mulai dengan modal kecil dulu juga nggak apa-apa. Jadi teman-teman mulai dengan modal kecil, terus juga setelah itu nanti kedepannya teman-teman mungkin bisa nambah lagi itu juga nggak apa-apa gitu teman-teman. Jadi yang penting adalah mencoba terlebih dahulu dan juga harus tahu goalsnya, tujuan teman-teman itu untuk trading jangka pendek atau investasi jangka panjang, untuk mendapatkan capital gain ataupun mendapatkan dividen teman-teman. Jadi harus tahu dulu nih fokusnya apa. Ketika teman-teman contoh ingin jual beli saham ya teman-teman trading aja. Teman-teman bisa emang kalau fokusnya aku pengen cuan sekitar 1 bulanan, nah itu teman-teman berarti trading. Kalau misalkan aku nggak apa-apa lah, aku nggak sempet mantau market, nggak sempet ngelihat sahamnya, aku mau investing aja, aku sekali masuk ya udah aku biarin sampai beberapa tahun baru aku ambil keuntungannya. Jadi teman-teman harus tahu tujuannya, nggak masalah modalnya berapa teman-teman, yang penting tahu pembatasan risiko dan berani mencoba dan terus belajar gitu teman-teman, yang penting.